semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Aku bilang ranah yang memang terus terang tuh kita nggak mengerti dan memahami gimana pengajaran keluarga, ya kita pasti support. Apapun yang akan diperjuangkan nanti atau diperjelaskan, ya kita pasti support sebagai sama-sama keluarga kan besan. Iya. Ya, Mas. Jadi Mas Anang menghadapi semua cobaan ini gimana Mas? Selalu ada cobaan, apalagi kemarin Nggak apa-apa, hidup cobaan. Kalau nggak bisa dicoba ya kita nggak mau. Jadi kayak memaknainya seperti apa sih Mas? Kayak Tadi aku jelasin. Hidup cobaan. Kalau mau mengerti bahasa itu dia jelaskan sendiri. Kan bisa dimaknai. Tapi akhirnya kasih masukan juga ke Anda sendiri mungkin buat menyelesaikan masalahnya atau gimana Mas? Apapun kita keluarga, kalau memang itu didiskusikan bersama-sama ya pasti kita open. Nggak mungkin. tapi sejauh ini ada dari Aurel juga mungkin kayak keluarga Cerita gitu Mas atas Sampai hari ini aku belum tahu berita. berarti Aurel dan Atta belum harus menyelesaikan Nah itu ranahnya Aurel dan Atta. Bahkan harusnya alat komunikasi medsos itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya positif dan baik, sekarang bahkan digunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Karena saya berpesan atau bahkan kalau boleh berharap kepada masyarakat, walaupun kita hidup di negara yang menjamin kebebasan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya dan dilindungi undang-undang, tapi harus diingat bahwa kebebasan itu juga terikat dengan batasan atas hak orang lain. Tidak sebebas-bebasnya, itu tidak seperti itu, tapi ada batasan. Batasnya apa? Nggak boleh melanggar hak asasi orang lain atau hak pribadi orang lain, sehingga ada batasannya seperti itu. Karenanya walaupun masyarakat umum berpendapat ini alam demokrasi, negara hukum, boleh ngomong apa saja, hati-hati. Ada undang-undangnya yang mengatur dan memberikan sanksi kalau kita salah-salah memberikan komentar atau ngatain atau menilai hal-hal yang diposting oleh artis tadi. Contoh misalnya, ada orang mengeluh, aduh hidup saya hari ini ngalamin keki misalnya. Terus orang bukan berkomentar tentang kekinya nih, berkomentar tentang pribadi artis itu, tentang hal-hal yang sangat privasi mengenai diri artis itu. Nah, kalau yang diucapkan, yang diposting, yang ditransmisikan melalui medsos yang mengomentari hal-hal tadi, itu punya nilai-nilai yang negatif, atau memfitnah, atau mencemarkan nama baik, itu yang sangat bahaya gitu. Kalau isinya misalnya, sebagai contoh misalnya, komentarnya misalnya, aduh hari ini aku sial bener nih, gitu misalnya gitu. Kenapa? Sudah ngantri pesen makanan nggak dapet, nasib lah. Terus dikomentari, lo sih orang jahat misalnya seperti itu, lo sih orangnya begini, itu hati-hati. Jadi selama konten komentar atau pendapat yang ditransmisikan itu mengandung unsur tindak pidana, itu bisa dipidanakan, hati-hati gitu. Itu ada undang-undang ITE. Selain ada undang-undang ITE, bisa aja nanti saat penyidikan bisa merambah ke hal yang lainnya. Karenanya masyarakat dihimbau untuk tidak mudah ya memberikan komentar yang sifatnya negatif. Sepanjang komentarnya positif nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya nilai negatif, mencederai, ya, mencederai pribadi artis itu sendiri. Kemudian juga nanti akan menunjukkan bagaimana orang akan menilai diri kita sendiri dari postingan atau komentar kita itu. Itu kan sangat nyata atau kentara. Kalau kita sering komentar-komentar negatif, ya, kalau ada dasarnya, ada kebenarannya atau berdasarkan hukum yang benar, fakta hukum yang ada, itu nggak dapat. Kalau tidak, itu celaka, bisa merugikan diri kita sendiri. Nah,
Akibatnya apa? Itu di dalam Undang-Undang ITE ada ketentuan. Apabila seseorang mentransmisi sesuatu yang tidak benar, yang memfitnah, yang merugikan nama baik misalnya, atau yang menyebarkan berita bohong, itu ada sanksinya semuanya. Itu ancamannya bisa 4 tahunan gitu. Kan sayang, hanya untuk berkomentar yang gak bagus malah bisa kena celaka. Oleh karenanya mudah-mudahan para artis yang kena masalah-masalah seperti itu, pertama bisa memaklumi bahwa itu risiko orang yang top. Tetapi juga tidak bisa risiko kok hal-hal yang buruk yang nggak benar. Nah, karenanya artis yang merasa tidak suka dengan perbuatan-perbuatan komentar atau posting-posting yang tidak benar menyangkut dirinya, apalagi, maka itu akan bisa merugikan orang yang mentransmisi atau memberikan komentar atau postingan itu. Caranya apa? Artis yang tidak terima dengan perlakuan seperti itu bisa mengadukan kepada aparat kepolisian. Netizen sekarang memang sejak sebelum ini sudah merasa jauh lebih bebas untuk menghujat seseorang. Namun setiap hujatan harus kita nilai kembali. Ada apa sih pada orang itu? Kalau menghujat artis tertentu, maka perlu dipertanyakan, ada apa pada artis itu sampai dirinya dihujat? Jadi segi negatif apa? Apakah artis itu terlalu mengekspos diri, atau artis itu melanggar norma-norma tertentu, atau artis itu mempunyai beberapa segi-segi negatif yang tidak disenangi? Jadi itu menjadi salah satu dasar. Kemudian dari netizen seringkali juga kadang-kadang berlebih. Kalau berlebih, maka kita perlu melihat dari dua pihak. Dari segi netizennya, kenapa dia berlebih, dan perlu juga untuk berpikir bahwa sekarang ini lebih mudah untuk nantinya dikenakan hukuman, untuk nantinya diperkarakan. Ini menjadi fakta. Tapi dari mereka yang dihujat perlu mempertanyakan juga kenapa dirinya dihujat, segi negatif apa yang ada pada dirinya. Tapi kemungkinan lain juga mungkin saja ada seorang musuh, itu saingan antar artis, sehingga akhirnya saingan ini meminta netizen untuk menghujat. Itu karena tambah lama, tambah banyak saingan-saingan antar artis yang terjadi, dan saingan-saingan itu juga sangat mudah mengajak orang-orang lain untuk menghujat, karena hujatan itu sifatnya terlalu bebas dan sulit untuk dimonitor siapa saja yang melakukan hujatan. Jadi kalau misalnya seseorang terlalu berlebih, seorang artis mengekspos secara terlalu berlebih demi untuk sesuatu keperluan, maka sebagian netizen juga akan merasakan tidak senang. Apalagi netizen sekarang itu banyak sekali yang tidak bekerja sebanyak dulu, sehingga lebih sering jahil terhadap orang lain. Karena itu perlu bahwa yang dihujat itu juga mengurangi apa yang kira-kira kurang sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Sebetulnya di sini kita tidak mempersoalkan salah atau tidaknya, itu bukan nomor satu. Tapi yang paling kita persoalkan, apakah ada sesuatu yang kurang berkenan di hati netizen? Misalnya mengekspos terlalu berlebih. Apakah ya ada juga netizen misalnya jahil, akhirnya dia tidak senang, dan akhirnya yang lain juga ikut-ikutan. Kenapa kok apa-apa kok diekspos? Kenapa harus berlebih pada orang-orang tertentu, pada artis-artis tertentu? Maka dengan sendirinya beberapa netizen akan mulai, dan akhirnya tambah banyak netizen yang akan mengikuti untuk tetap melakukan suatu menghujat yang akhirnya kurang disenangi. Di sini juga mungkin saja terjadi suatu kesalahan interpretasi. Kita tahu bahwa netizen sekarang itu
tambah banyak. Kesalahan-kesalahan interpretasi selalu sangat mungkin terjadi. Karena itu juga netizen juga harus hati-hati. Jangan seenaknya melakukan interpretasi, coba perhatikan dulu sehingga jangan nanti di kemudian hari menjadi gugatan.